sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Shalom, Rising Generation Youth yang saya kasih ya. Kembali lagi dalam renungan kita yang singkat ini, tapi saya percaya karena ada kuasa Tuhan, ada roh Tuhan menyertai, kita diberkati. Amin. Haleluya. Kita akan bahas satu kebiasaan ya, baik dan buruk saudaraku. Ada satu ayat yang mengatakan 1 Korintus 15 ayat 33. Dibikin bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, jadi saya mau sharing tentang kebiasaan-kebiasaan ya. Banyak orang terbiasa ya, melakukan karena terbiasa. Saya pun begitu. Ketika saya main piano mungkin ya, atau player lain di gereja main drum mungkin yang mahir bisa secepat itu. Karena apa? Karena terbiasa. Terbiasa latihan, terbiasa memegang, terbiasa memainkan. Akhirnya dia bisa mahir memainkan. Ya, sama ketika orang ya biasanya berkata-kata ya dengan apa ya? Dengan kasar, mungkin dengan mengumpat, mungkin dengan membuli. Itu bisa jadi datang karena kebiasaan. Nah, kebiasaan ini juga datang dari di mana kalian dibesarkan, datang dari dengan siapa saudara-saudaraku berteman dan bergaul. Jadi benar kata firman Tuhan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Wah, saudaraku. Jadi, ayo kita hidupi firman Tuhan ini. Kita benar-benar tension, kita benar-benar berpikir, waduh, iya ya. Perhatikan dengan siapa saudara bergaul. Perhatikan dengan siapa saudara hidup, saudaraku ya. Jadi, firman Tuhan jangan sampai dilepaskan dari kehidupan kita. Ya, karena adalah firman Tuhan itu adalah satu-satunya tameng, satu-satunya senjata yang bisa menghancurkan kuasa iblis, saudaraku. Bahkan orang-orang, saya katakan orang-orang yang mengumpat ABC, binatang keluar, ini keluar, ya, itu karena kebiasaan buruk. Nanti jadi karakter seperti itu, sedikit-sedikit mengumpat, ya, sedikit-sedikit marah, ya, sedikit-sedikit seperti itu. Nah, ini saudaraku yang harus dijauhkan dari kehidupan orang-orang percaya. Ada satu kebiasaan yang luar biasa. Kita lihat ayatnya di Daniel 6 ayat 10. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dikatakan, saya mau garis bawahi, seperti biasa yang dilakukannya. Nah, jadi Daniel punya kebiasaan berdoa. Ya, di atas buka tingkap-tingkapnya, jendelanya yang mengarah ke Yerusalem, dia berdoa di situ. Dia bersekutu dengan Allahnya. Ya, jadi kita tahu orang yang luar biasa, ya, seperti Daniel ini dibentuk dari kebiasaan yang baik, saudaraku. Nah, ayo, ada virus corona, bukan saatnya kita menjadi malas-malasan. Kita harus mengobarkan, yaitu kuasa doa, mengobarkan kebiasaan kita berdoa di rumah dengan keluarga, mengobarkan semangat kita memuji Tuhan, ya. Bukan saatnya untuk loyo-loyo. Ada saat kering sekarang, ya. Ini saat kita untuk berdoa supaya kesembuhan, pemulihan terjadi atas Indonesia. Dimulai dari diri kita sendiri. Yuk, biasakan berdoa, ya. Jadi yang tadinya biasanya di gereja, sekarang tidak ke gereja, hanya live streaming. Jangan-jangan nanti kalau kita terbiasa seperti itu, nanti ketika selesai ya
pandemi corona ini akhirnya kita malas ke gereja. Nah, ini yang saya khawatirkan, saudara-saudaraku ya. Ayo bangun kebiasaan yang baik, bersekutu dengan Tuhan. Jadi ketika nantinya selesai pandemi ini, kita tetap berkobar-kobar. Karena kebiasaan kita hanya memuliakan nama Tuhan ya. Bukan karena kebiasaan juga. Ini kita harus contoh. Kalau kita sebagai rutinitas saja yang dirasakan ya. Nanti bosan saudaraku. Gitu aja. Gak ada hal yang spesial. Contohnya Yesus. Yesus biasanya berdoa saudaraku. Tapi dia juga mengajarkan bahwa ini bukan rutinitas. Setiap orang percaya perlu ada kehidupan doa. Ya, jadi dia berdoa terus, itu bukan karena hanya rutinitas saja dia mau berdoa, tapi dia mau berhubungan dengan Allahnya. Dia menyadari bahwa itu penting, itu yang mau diajarkan kepada murid-muridnya. Jadi Yesus mau kita punya kebiasaan yang baik, apalagi punya kebiasaan bersekutu dengan Bapa di surga. Nah, yuk bangun kebiasaan doa, kebiasaan-kebiasaan yang baik, mungkin menolong orang, mendoakan orang dan lain sebagainya yang ada di Alkitab, kita mau lakukan semuanya ya. Jadi ayo bersama keluarga, bersama-sama keluarga di rumah, keluarga besar GBI Efrata, mari kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Mari kita kobarkan semangat api Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga setiap kehidupan kita dipimpin oleh kuasa kasih Roh Kudus. Terima kasih semuanya atas waktunya. Saya mendoakan bertemu lagi dengan sukacita, lebih diberkati, dan lebih lagi mengasihi Tuhan dan satu sama lain. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Shalom, God bless you.